saat ini saya akan menjelaskan mengenai sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem yang menutupi seluruh permukaan tubuh yang terpapar langsung dengan lingkungan eksternal. Sistem ini terdiri dari kulit, rambut, kuku yang memainkan peran penting di dalam mempertahankan hemostatis dalam tubuh dengan melakukan perlindungan, regulasi, dan komunikasi. Berikut adalah fungsi-fungsinya. Yang pertama, melindungi struktur internal. Yang kedua, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit. Dan yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Yang keempat, melakukan proses ekskresi melalui keringat. Dan yang kelima, melindungi dari bahan sinar matahari. Dan yang terakhir, memproduksi vitamin D. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lapisan kulit. Kulit adalah lapisan terluar yang melindungi tubuh, yang berfungsi sebagai alat ekskresi karena adanya kelenjar keringat yang terletak di lapisan dermis yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Saat ini saya akan menjelaskan tentang lapisan epidermis. Jadi lapisan epidermis itu yang ini. Jadi lapisan epidermis adalah lapisan terluar dari kulit. Jadi lapisan epidermis terdiri dari 5 lapisan, yaitu 1 stratum corneum, 2 stratum lucidium, 3 stratum granulosum, 4 stratum spinosum, dan 5 stratum basal. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dermis. Dermis adalah lapisan kulit di bagian bawah epidermis dan di bagian atas hipodermis. Seperti ini ya guys. Lapisan ini jauh lebih tebal dibandingkan epidermis, tersusun dari jaringan ikat yang mengandung serabut kolagen dan elastis, sehingga memberikan kekuatan, elastisitas, dan fleksibilitas pada kulit. Di dalam dermis memiliki struktur-struktur, yaitu kelenjar keringat. Nah, yang ini ya guys. Oke, di dalam kelenjar keringat terdapat 2 kelenjar, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Nah, kelenjar ekrin itu sendiri paling banyak tersebar di seluruh tubuh yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Sedangkan kelenjar apokrin terdapat di daerah tertentu seperti di ketiak, di lipatan paha, dan sekitar kulit puting payudara. Salurannya bermuara ke folikel rambut, mulai aktif saat pubertas dan menghasilkan keringat yang lebih kental, serta berbau khas karena diuraikan bakteri. Selanjutnya, di dalam lapisan dermis terdapat pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri yaitu yang berwarna merah, dan pembuluh darah vena yaitu yang berwarna biru. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Ingat, pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, yang berfungsi mengedarkan darah beroksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Sedangkan pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung, yang berfungsi mengembalikan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Selanjutnya masih mengenai struktur yang ada di lapisan dermis, yaitu kelenjar minyak. Kelenjar minyak adalah kelenjar yang menghasilkan minyak yang berperan sebagai pelindung kulit dari kekeringan. Sebagian besar kelenjar minyak terhubung ke folikel rambut, yang kemudian mengeluarkan sebum ke arah saluran rambut. Namun ada beberapa kelenjar minyak yang tidak terhubung ke folikel rambut, tetapi langsung ke permukaan kulit. Lalu ada hair follicle, yaitu bagian akar rambut yang merupakan tempat membelainya sel-sel rambut. Selanjutnya, struktur yang terakhir yaitu nerve atau saraf-saraf penerima rangsangan sentuhan yang lalu akan dikirimkan ke otak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hipodermis. Jadi, hipodermis adalah lapisan bawah kulit phagia superficialis yang terdiri dari jaringan pengikat longgar, dan bagian yang oranye ini merupakan lobus lemak yang merata pada hipodermis hingga membentuk lemak yang disebut sebagai panniculus adiposus. Di lapisan hipodermis ini terdapat anyaman pembuluh darah
vena dan arteri, anyaman saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Nah, fungsinya itu untuk sebagai penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberikan bentuk pada tubuh dan mempertahankan suhu tubuh, dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan.